Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Para hadirin, Bapak Ibu, Ayah Bunda, wali murid daripada santri atau pelajar dari sekolah Nabawi School ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan berkumpulnya kita di masjid ini sebuah catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain berkumpulnya kita di sini karena perhatian kita kepada amanah yang Allah titipkan kepada kita. Karena anak-anak itu amanah Allah, titipan Allah kepada kita. Semua anak Allah titipkan dalam keadaan baik. Semua anak Allah titipkan dalam keadaan fitrah. Tapi orang tua yang akan mewarnainya. Orang tua yang akan membentuknya. Jika dia membentuk anaknya dengan bentukan-bentukan yang baik, maka anak ini menjadi kebaikan dunia dan akhirat. Tapi jika dia membentuk anaknya dengan bentukan-bentukan yang salah, sadar atau tidak sadar, maka anak ini menjadi bencana di dunia sebelum menjadi bencana di akhirat. Dari ini orang tua yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hadirnya ayah bunda di sini ini menunjukkan perhatian kepada anak-anak. Dan kita juga, kita harus sadari bahwasanya kita pun orang tua harus terus belajar. Belajar bagaimana mendidik. Belajar bagaimana kita mengarahkan. Karena kita ini seorang pendidik. Kita semua seorang pendidik. Kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Rasulullah mengatakan setiap kalian itu pemimpin dan kalian bertanggung jawab terhadap pemimpinannya. Sebagaimana kita katakan tadi, anak yang Allah titipkan itu semuanya dalam keadaan sama, putih. Dalam keadaan sama, baik. Fitrah dalam bahasa Islamnya. Maka Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak dilahirkan di atas fitrah. Fa abuwahu yuhawwidanihi au yunassiranihi. Tapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau menjadikan dia Nasara. Hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana menghadapi perubahan anak. Anak pasti berubah, Pak. Nggak selamanya anak itu bapak pangku, bapak peluk. Ada waktunya nanti dia berubah. Nggak selamanya dia bisa cerita kepada bapak semuanya yang dia dapat dia cerita. Ada waktunya dia nggak mau cerita. Anak itu akan berubah. Ada waktunya dia berubah dengan apa yang dia dapati di luar. Atau anak itu kalau dia belum dewasa, anak-anak yang kecil, yang di bawah 5 tahun, ada waktunya mungkin dia berbuat salah. Bahkan di buku-buku, sebagian buku parenting dikatakan, di antara ciri atau di antara sifat anak kecil adalah anid. Anid itu seperti membangkang. Tapi maksudnya bukan membangkang untuk melawan. Tapi maksudnya dia itu tidak mengerti apa yang harus dia segera kerjakan sehingga orang tuanya menganggap dia adalah melawan atau membangkang. Atau memang mungkin ada anak yang langsung membangkang dan melawan. Pertanyaannya, apakah anak itu dari kecilnya tahu cara membangkang? Tidak tahu. Apakah anak tahu dari kecilnya bagaimana cara untuk berdebat? Tidak tahu. Bahkan berbicara pun tidak tahu.
Lalu kenapa itu bisa terjadi? Dan seharusnya bagaimana sikap orang tua menghadapi anak ketika ini terjadi? Ini yang akan kita bahas. Ya. Banyak orang tua yang menganggap bahwasannya meluruskan kesalahan itu dengan kekerasan. Menunjukkan kerasnya suara, menunjukkan kerasnya kalimat. Ada kalimat yang keras, ada suara yang keras, Pak. Mungkin suaranya nggak keras, tapi kalimatnya keras. Itu menancap di hati. Kalau yang kerasnya berupa kejelekan, akan menancap kejelekan. Tapi kalau yang kerasnya, keras secara maknawi ya, bukan keras secara suara tadi, itu akan menancap di dalam hatinya pun kebaikan. Sebelum kita bicara lebih banyak, saya mengambil dari buku Kaifa Turabbi Abnaik, bagaimana kau mendidik anakmu. Ketahuilah, ucapan kita, apa yang kita ucapkan, ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk menanam di dalam tabiat anak kita. Jadi jangan dikira ucapan itu biasa. Ucapan yang berulang dan terus berulang akan menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan akan menjadi sesuatu yang dia pahami di bawah alam sadar dia. Maka itu Allah berfirman, ini kita ingin membahas tentang betapa kuatnya perkataan dan ucapan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Mathalu kalimatun tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullu hin biidni rabbiha. Wa mathalu kalimatin khabithah kasyajaratin khabithah." Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya menancap di bumi, batangnya naik ke langit, buahnya mengeluarkan di setiap ketika dibutuhkan. Perumpamaan kalimat yang jelek seperti pohon yang jelek. Ya, malaha min qarar. Dia tidak akan bisa tetap kokoh pohon itu. Ini perumpamaan dari Allah. Kalau kita melihat kepada penafsiran para ulama, apa yang dimaksud dengan kalimatun thayyibah? Kalau para ulama menafsirkan kalimatun thayyibah adalah perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik adalah kalimat yang baik la ilaha illallah, tauhid. Perumpamaan kalimat yang jelek adalah syirik. Oke. Perumpamaan dari para ulama ini adalah perumpamaan kasus. Tapi lafadz Quran itu umum. Kalimat baik itu akan menumbuhkan kebaikan, kalimat jelek maka akan menumbuhkan kejelekan. Jadi kalau orang tua berucap jelek dan terus berulang, akan mengakar jelek tadi dalam jiwa dan akan membuahkan kejelekan. Karena perumpamaan di Quran itu bukan hanya sekedar perumpamaan. Kenapa Allah umpamakan ucapan yang baik seperti pohon yang baik? Bagaimana pohon yang baik? Akarnya kokoh. Begitu akarnya kokoh, menancap ke dalam, bisa nggak dicabut? Sulit. Begitu akarnya kokoh di dalam, akan tumbuh batang-batangnya, manfaatnya banyak. Begitu tumbuh batang-batangnya, semakin baik akar ini, semakin tumbuh batangnya, semakin banyak daunnya, maka semakin banyak buahnya. Ternyata Allah umpamakan ucapan yang baik dengan pohon yang penuh dengan buah. Kalimatun khabithah, mathalu kalimatun khabithatin kasyajaratin khabithah. Kalau umpamaan perkataan yang jelek itu bagaikan pohon yang jelek. Kalau orang tua selalu bilang kepada anaknya, "Nak, ayah sayang kamu. Nak, bunda sayang kamu. Nak, ayah sayang kamu." Terus diulang. Suatu hari ayahnya marah sama dia. Atau mukanya berubah sama dia. Apa yang dia dapati, Pak? Ayah yang sayang samaku sedang marah. Dia tidak sedang menghadapi orang yang benci kepada dia. Paham? Berbeda dengan orang yang kedua. Kamu tuh nyusahin. Kamu tuh nakal. Kamu tuh
Vonis. Aku nggak suka kamu begitu. Oke, ketika kita marah. Dan di hadapan dia ada sedang orang marah. Yang selama ini dia dengar adalah nggak suka. Yang selama ini dia dengar adalah kamu menyusahkan. Berarti dia sedang menghadapi orang yang marah, yang benci dengan dia. Beda tidak? Sama-sama marah. Tapi yang pertama, sering menanamkan kalimat-kalimat baik kepada anaknya. Kamu tuh kesayangan, kamu tuh orang soleh, kamu tuh gak pantas berbuat jelek, kamu tuh kebanggaan, kamu itu adalah orang hebat. Ketika dia salah, aku ini orang soleh, aku ini orang hebat, aku ini orang baik, gak boleh salah. Yang tumbuh dalam diri dia adalah, aku gak mau mengecewakan orang yang kusayangi. Siapa itu? Ayah bundanya yang selama ini selalu menumbuhkan dan menanamkan kepada dia sayang dan cinta. Dari ini maka Islam itu mengajarkan untuk menampakkan rasa sayang. Maka Rasulullah mengabarkan dalam sebuah hadis, kalau kau sayang kepada orang lain, kabarkan sayangmu. Katakanlah uhibbuka fillah, aku menyayangimu karena Allah. Karena kalimat-kalimat ini menumbuhkan dan mengkaitkan kasih sayang. Orang tua bilang banyak, Ustaz, orang tua mana sih yang gak sayang sama anaknya? Iya betul. Orang tua mana yang gak sayang sama anaknya? Harimau aja sayang sama anaknya. Monyet aja sayang sama anaknya. Coba ganggu anak monyet, Pak. Atau ayam sayang sama anaknya. Karena sayang kepada anak itu fitrah, itu jiwa. Tapi masalahnya bukan bagaimana kita, bukan sayang kita. Masalahnya adalah apakah mereka merasakan disayangi? Itu masalah. Kalau mengatakan saya sayang, tapi ternyata kalimat sayang, perbuatan sayang, tingkah laku sayang, nggak pernah tertransfer. Yang ditransfer malah marah, menyusahkan, nakal, aku nggak suka, saya nggak suka kamu begitu, kamu suka menyusahkan saya. Apa yang tertransfer, Pak? Yang transfer sayang atau yang transfer terulang itu kalimat. Apa kata Allah? Mathalun kalimatun khabithah kasyajaratin khabithah. Perumpamaan ucapan yang jelek bagaikan pohon yang jelek. Tertanam dalam diri dia. Kalau sudah tertanam pohon itu, mengakar dalam diri dia, mau dirubah, dicabut dengan sesaat, nggak bisa. Karena ternyata yang terucapkan tadi dan terulang dan terus terulang akhirnya menjadi sebuah keyakinan. Maka di sini kita akan bahas bagaimana seorang ayah dan ibu ingin membimbing, memperbaiki, meluruskan anaknya. Kalimat itu adalah kunci. Bahkan kalimat dan kata-kata bisa lebih dahsyat daripada perbuatan dan tangan. Kadang-kadang orang tua lebih dahulu tangan atau ucapan, Pak. Ada orang tua yang dulunya tangan. Nah, ini dianggap menggunakan tangan itu cara yang terbaik untuk membimbing. Kita ini manusia. Diberikan akal, diberikan perasaan, diberikan insting, kecerdasan lebih. Yang membenarkan atau yang memperbaiki dan meluruskan dengan pukulan itu adalah sesuatu yang tidak punya akal. Siapa itu? Hewan. Maka hukum asalnya manusia itu memperbaikinya dan meluruskannya bukan dengan pukulan, tapi dengan ucapan. Berbeda, maaf, dengan hewan. Hewan kalau kita berucap gak bakalan paham, kecuali dipukul. Dipukul pun dia harus dipukul dengan porsi yang benar. Coba Bapak kalau punya kuda. Memang kuda ditarik dia akan turut, dipukul dia akan kencang. Tapi Bapak pukul dengan porsi yang salah. Kira-kira memudaratkan kita atau bahkan memperbuat baik kita. Kita di atas kuda kita pukul dia sekencang-kencangnya, lebih daripada kebutuhan kita pukul dia. Kira-kira dia akan membawa kita lari atau dia menjatuhkan kita, Pak? Itu hewani, itu tabiat. Sesuatu yang tidak pantas diberikan kepada dia, secara hewani dia akan melawan. Sesuatu yang tidak pantas ucapan, sesuatu yang tidak pantas pukulan, sesuatu yang tidak pantas hukuman kepada anak. Salahnya sedikit, ucapannya berat.
maka itu akan merespon kepada diri dia harus membela diri. Dengan apa membela dirinya? Ngambek, nggak mau dikasih tahu, malah masuk kamar, malah nggak mau dengar. Kenapa? Dia dihukum lebih daripada keharusannya. Jadi marah, memperbaiki, meluruskan, itu tugas kita. Kita mendiamkan anak pun salah. Anak bermain di masjid mengganggu orang lain, biarin Ustaz, anak kecil, salah. Marahin, salah. Pahamkan. Pahamkan itu dengan apa? Dengan ucapan, dengan perkataan. Membiarkan dia terus-menerus dalam kesalahan itu salah. Memberikan porsi yang salah untuk meluruskan dia, itu pun bisa jadi salah. Maka orang tua harus punya kebijakan keadilan. Bukan hanya mendominasi perasaan. Kadang-kadang yang mendominasi perasaan sehingga akal, hikmah dan keadilan nggak nyampe. Kadang-kadang yang mendominasi akal sehingga perasaan tidak menyampe juga. Contoh, anak melakukan sebuah kesalahan. Lalu si ayah menganggap itu kesalahan besar. Padahal si ayah menganggap kesalahan besar karena dia sedang memikirkan dan memandang itu kesalahan besar bagi orang besar. Bagi anak kecil, mungkin dia belum tahu itu salah. Sehingga ketika mendahulukan dirinya, akalnya, dia berucap yang tidak adil. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذِي الْقُرْبَى. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu berucap, adillah. Apa itu adil, Pak? Apa itu adil, Bunda? Adil itu sesuai porsi. Jadi kalau timbangan lurus, ke kiri ke kanannya lurus, itu adil namanya. Kalau berat salah satunya, itu enggak adil. Ketika anak melakukan kesalahan, mungkin tidak memukul, tapi ucapan yang tidak adil. Bagaimana ucapan tidak adil? Yang menghukum dengan verbal tapi melebihi kesalahannya, itu akan merespon. Anak bukannya patuh, malah dia akan respon dengan membela dirinya. Sekarang, fitrah membela diri itu ada nggak sih pada manusia? Ada tidak? Ada. Fitrah membela diri itu ada pada manusia, ada pada hewan, bahkan pada siapapun. Ada. Kapan dia membela diri? Ketika dia merasa dia telah terzolimi. Kembali lagi. Ketika dia melakukan kesalahan, lalu kesalahannya dihukum dengan hukum yang lebih besar dari kesalahannya. Itu bentuk dari ketidakadilan. Ketidakadilan itu akan merespon dia harus membela dirinya. Karena tanda kutip, tidak adil sama dengan zolim. Lihat dalam bahasa Arab. Adil selalu dikaitkan lawannya adalah zolim. Ternyata kezoliman, ya, kezoliman di sini maksudnya ketidakadilan, itu akan melahirkan perlawanan. Setuju tidak, Pak? Yang dizolimi akan melakukan perlawanan? Setuju. Kita bukan bermaksud menzolimi anak kita. Tapi ketika menghukumi lebih daripada kadarnya, berarti tidak adil. Itu sedikit kezoliman. Contoh, kita akan contohkan di sini. Anak umur 4 tahun, 5 tahun, memecahkan piring bundanya. Bundanya piringnya mahal pula. Kira-kira gimana, Bun? Ucapan yang pertama kali keluar apa? Subhanallah, Allahu Akbar, atau nakal kamu itu, dasar gak mau dikasih tahu. Yang mana duluan keluar kira-kira? Ya tergantung refleks lah, Ustaz. Sekarang mah gak bisa dipikir refleksnya. Kalau sekarang mah ya subhanallah, Ustaz. Iya, paham saya juga. Tapi ketika kenyataannya, boleh Bunda marah? Boleh. Boleh Bunda menghakimi dia dan mengatakan dia dengan lebih daripada kadar kesalahannya? Enggak boleh. Bagaimana menghakimi dia dan menghakimi dia lebih dari kadarnya? Dasar kamu nakal. Kalau tahu gini Bunda nggak mau lahirin kamu dari dulu. Subhanallah.
Jadi dia, oh bunda nyesel ya punya aku. Ternyata ini aku bukan anak yang diharapkan. Sekali mungkin ucapan bunda nggak didengar sama dia. Karena kebaikan Allah itu. Coba setiap ucapan kita langsung terekam 100% sama dia. Ya mungkin akan pengaruh sedikit. Tapi nggak langsung menancap. Tapi berulangnya itu akan menjadi sebuah pemahaman bagi dia. Pemahaman ini apa faktor, apa dampaknya? Tadi kita bilang, kita sudah contohkan, kuda yang hewani saja, kalau dipukul itu memang tabiatnya. Tapi ketika memukul kuda lebih daripada kadar dan kebutuhannya, kuda tidak akan pernah mau dipukul. Manusia, pada kadarnya dia salah, dan dia mengaku dirinya salah, itu boleh ditunjukkan kesalahan dia. Tapi ketika dihukumi lebih daripada kesalahan dia, dikarenakan emosi, maka bukan kesalahan yang dia tolak. Sebenarnya yang dia sedang tolak adalah ketidakadilan dalam hukuman. Ketidakadilan dalam hukuman. Itu yang dia tolak sebenarnya. Kalau dia bilang, kamu ngaku nggak? Kamu pecahin punya bunda, salah. Iya bunda, aku ngaku. Kamu mau nggak kalau umpamanya mainan kamu dipecahin sama orang? Nggak mau bunda. Oke, kalau begitu, kamu kalau kata bunda jangan main di sini, jangan ganggu ini, dengerin. Poinnya kan dia mengakui kesalahan. Bukan poinnya dia balikin itu piring menjadi balik lagi, kan nggak mungkin. Iya Ustadz, tapi kalau ngomongnya gitu nggak puas kayaknya. Kalau ngomongnya agak ini sedikit kan dia nanti nginget terus Ustadz. Oke, dia ingat sampai kapan? Mau dia ingat sampai kapan piring yang pecah itu kamu marahin? Mau dia ingat seumur hidup? Gara-gara piring pecah, dia ingat seumur hidup Pak. Ya subhanallah. Apa sebabnya? Ucapan. Maka kata Syekh di sini, kita baca di sini ya. Kata Syekh di sini, ada dua kaidah di dalam kita istilahkan mentarbiyah, meluruskan anak. Kita bukan menghukum. Orang tua tugasnya bukan menghukum. Orang tua tugasnya mendidik. Mendidik itu berarti memperbaiki atau mengarahkan dan menyadarkan dia tentang arahan ini. Dan itu tugas kita. Dan sangat wajar jika anak-anak, terutama yang mulai-mulai besar atau mungkin anak-anak kecil, dia belum mengerti tentang bagaimana bersikap yang sempurna. Itu sangat wajar. Tetapi kewajaran ini bukan berarti kita biarkan dia terus dalam kesalahan. Wajar Ustadz anak kecil, biarkan. Wajar Ustadz anak kecil, biarkan. Wajar Ustadz. Akhirnya nggak tahu adab, nggak tahu etika, nggak tahu sopan santun, nggak tahu menghargai orang lain, nggak tahu bagaimana merendahkan suara di hadapan orang yang tua. Nggak boleh. Tugas kita mendidik. Mendidik, ajari dia. Kasih tahu dia. Yang namanya mengajari, terus-menerus mengingatkan. Ingatkan lagi, ingatkan lagi, ingatkan lagi. Sampai dia mengingat terus. Ingatkan dengan apa? Ucapan. Maka kembali pada poin pertama kita bilang, ucapan itu adalah kekuatan kita dalam mendidik. Ucapan. Kalau kita pilih ucapan-ucapan yang baik, yang membangun dirinya, maka akan tumbuh dalam diri dia kebaikan. Tapi kalau yang kita ucapkan adalah sesuatu yang jelek, yang tidak adil, yang tidak pantas dan tidak seharusnya, maka itu akan tumbuh dalam diri dia juga. Kata Syekh di sini, fal kibaru amalaqatun amama aini. Ini kalau berhubungan dengan anak-anak, kata Syekh, orang tua itu, orang yang besar itu, di depan anak-anak itu bagaikan raksasa. Anak tingginya segini, bapaknya 170 atau 180. Beratnya 120 kilo. Masya Allah. Depan anaknya begini. Bapak nggak usah ngomong. Kira-kira bapak kalau ketemu orang yang hampir 3 kali lipat badannya sama bapak. Dia nggak usah ngomong. Dia melotot aja bapak udah kerasa belum Pak? Hah? Iya Ustaz, 3 kali lipat saya badannya. Anak itu sama orang tua kadang-kadang 2-3 kali lipat badan anak. Sebenarnya kebesaran fisik ini sudah menjadi sebuah tanbih, perhatian buat anak. Bagaimana lagi dengan fisik yang besar ini? Suaranya besar, dia teriak dengan yang besar, bahkan dia keluarkan tangannya yang besar untuk memukul.
Apa yang didapatkan dalam jiwanya, Pak? Takut. Iya, Ustadz. Karena itu yang saya ingin tanamkan kepada anak saya. Takut kepada ayah, takut kepada ibu, bukan itu dasar menanamnya. Oke. Lalu apa dasar menanamnya? Dasar menanam supaya dia taat. Allah alam, disebutkan para ulama juga. Takut itu Pak. Takut Allah alam. Hari ini dia takut dengan sekali pukulan, tapi sekali pukulan ini terus dia rasakan, maka sekali pukulan bagi dia itu adalah sebuah kebiasaan yang besok dia nggak takut dengan sekali pukulan. Coba lihat, anak-anak yang biasa dipukul di rumah, lalu diajak berantem sama teman dari sekolah, dia lebih siap berantem dengan pukulan-pukulan karena pukulan itu tidak menakutkan bagi dia. Bagaimana takut? Yang mukul teman dia sekolah sepantaran. Di rumah yang mukul lebih gede. Rasa takut itu bisa hilang. Dengan apa? Dengan waktu. Jadi orang tua itu menanamkan bukan takut. Apa yang ditanamkan? Rahmah, kasih sayang dan cinta. Itu yang ditanamkan. Bahkan cinta yang ditanamkan itu lebih besar pengaruhnya untuk menumbuhkan ketaatan secara empati dibanding takut. Karena dasar dari ketaatan adalah cinta dan rahmat. Maka itu Imam Ibnu Qayyim mengatakan, puncak dari cinta, kata Imam Qayyim, itu adalah penghambaan. Maksudnya apa? Penghambaan itu ketaatan yang paling tinggi. Kenapa kamu taat sama dia? Aku cinta sama dia. Kenapa kamu taat sama dia? Aku gak mau ngecewain dia. Kenapa kamu taat sama dia? Aku gak mau ganggu perasaan dia. Cinta itu lebih besar yang harusnya tumbuh di hati anak daripada takut kepada orang tua. Maka itu dalam Al-Quran dikatakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku, Rabbighfirli wali walidayya, dan rahmati mereka berdua sebagaimana mereka Rabbayani shaghira, sebagaimana mereka Rabba, mentarbiyah, mendidik aku ketika kecil. Kata saya di sini, maka bukan takut yang pertama kali kita tanamkan kepada dia. Yang kita tanamkan kepada dia adalah dia merasa senang ketika bisa patuh sama orang tua. Itu dasarnya adalah cinta, sayang, tidak mau mengganggu yang disayangi. Tidak mau membuat kecewa yang disayangi. Tidak mau membuat sedih yang disayangi. Itu lebih besar kekuatan di dalam jiwa dibanding menanamkan takut. Hari ini takut sama ayah. Oke. Ini banyak kejadian. Takut sama ayah. Kata bundanya, jangan. Nanti ada ayah, kamu dimarahin ayah. Oke. Allah takdirkan, qadarullah, Pak. Ayahnya meninggal. Sisa siapa? Bundanya. Siapa yang ditakuti? Hilang. Maka banyak anak-anak yang kehilangan ayah seperti kehilangan arahan. Bundanya nggak ditakuti. Nggak ada yang bisa memberikan dia arahan. Padahal, ya, kalau kita tanamkan kecintaan, rasa sayang, rasa rahmat, maka itu bisa menjadi sumber ketaatan. Mana yang lebih ridho dalam hati, Pak? Kita taat kepada orang yang kita cintai, atau kita taat kepada orang yang kita takuti? Di dalam hati, manusia itu akan lebih suka kepada taat dasarnya cinta dibanding taat dasarnya takut. Walaupun memang terkadang orang tua anak juga butuh. Dia menghargai orang tuanya dengan rasa takut. Itu pun butuh. Tetapi faktor yang terbesar yang ditanamkan sebenarnya adalah cinta. Wa ma balaka idza sarahu bi khassah idza sadar hada sarah min walidayhi ladzi yuhibbuhuma. Orang tua itu, laki-laki dewasa itu di hadapan anak-anak bagaikan raksasa. Bagaimana kalau raksasa ini teriak? Terlebih lagi yang teriak di hadapan dia adalah orang yang dia cintai, yang dia harapkan kasih sayangnya.
Fa innahuma masdar himayatul jasad saghir muladul amanah. Padahal orang tua adalah penjaga jasad yang kecil ini untuk menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Fayan bagi liman arada itabu waladah an ta'nifahu ala khata' waqa' bi an takuna nabara sautu nabaratul hazm. Nabaratul ghadab wa sarah, la nabaratul ghadab wa sarah. An yatanibu talwih biyadih wa aqdul hajibaihi. Kata Syekh, seharusnya bagi mereka yang ingin memberikan arahan kepada anak mereka dan memberikan bimbingan atau perhatian agar anak tidak salah, harusnya digunakan adalah nabaratul hazm. Kalimat atau ucapan yang hazm. Hazm itu maksudnya adalah ucapan yang tidak perlu keras, tapi menunjukkan berbicaranya sedang dalam keadaan penting dan dalam keadaan kalimat-kalimat yang tegas. Kata Syekh, wala nabara ghadab wa sarah, enggak perlu dengan teriakan dan marah. Dan jauhkan menggunakan tangan ketika marah. Karena ini adalah cara yang salah di dalam berinteraksi. Dia akan merasa, kalau ini kau lakukan, kau ingin melukai atau kau ingin menghukum dia. Bukan kau ingin sedang menasehati dan mencintai dia. Ini kata Syekh. Ya. Kalau ini kau lakukan, kalimat yang keras, yang tidak adil, tangan yang mungkin ingin memukul. Kalau ini kau lakukan, maka yush'arhu, anak akan merasa kau ingin menguasai dia atau ingin menghukum dia, bukan karena kau ingin menasehati dan rahmat kepada dia. Jadi gini, nasihat dan hukuman itu beda, Pak. Ada orang berdiri di atas gedung ini, umpamanya gedung ini tingkat 6 umpamanya. Di atas gedung dia berdiri di pinggir gedungnya. Kita nggak mau dia jatuh. Kita maki dia, atau kita mengucapkan ucapan yang menunjukkan kita khawatir tentang kejatuhnya dia. Mana yang benar, Pak? Kita ucapkan ucapan yang menunjukkan kekhawatiran. Itulah yang namanya nasihat. Jadi lebih menunjukkan kepada kekhawatiran. Sehingga dia paham bahwasannya larangan ini bukan untuk menghakimi engkau, bukan untuk menghukum engkau, bukan untuk membatasi engkau, tapi larangan ini adalah karena satu faktor kebaikan. Maka kata Syekh itu bedanya nasihat dengan fardul sayyitaratu alaih. Kau ingin menunjukkan kau menguasai dia. Kita lebih baik ketika melarang anak atau mungkin mengarahkan dia dari sebuah kesalahan menuju yang benar, pilihlah kalimat-kalimat yang menunjukkan nasihat. Sehingga dia pun mengerti mengapa dilarang, dia pun memahami kenapa tidak boleh, dia pun menyadari kenapa saya dimarahi, karena saya punya salah. Tapi ketika dia belum sadar dia punya salah saya apa? Lalu tiba-tiba dia diberikan suara yang keras, bahkan kalimat-kalimat yang keras yang menghakimi dia. Maka di situ dia akan memahami ini bukan ingin memberikan kebaikan, tapi yang dia inginkan adalah ingin menghakimi saya. Sekali lagi, tabiat hewani, tabiat manusia, kalau dia tidak mengerti mengapa dia harus dihakimi tadi, maka akan tumbuh dalam diri dia secara naruri pembelaan diri. Tapi kalau dia sadar bahwasannya ini adalah nasihat, kebaikan untuk dia, disadarkan dulu bahwasannya itu adalah sebuah mudarat kalau dia lakukan, sehingga dia sadar, maka secara naluri pun dia akan terima. Itu bedanya
nasihat dengan hukuman. Kita sedang melarang anak atau mengarahkan anak, kita harus lebih sering menggunakan kalimat-kalimat nasihat. Bahkan kata Syekh di sini, musyfik alaih, yang menunjukkan kecintaan dan inginnya dia selamat. Inginnya dia baik. Dia main korek api. Lalu si ibunya langsung ambil rampas. Kata ibunya, awas ya, kamu ambil lagi korek api, ibu cubit kamu. Selesai. Oke, selesai. Tapi dia nggak ngerti. Kenapa ibu begitu? Pokoknya nggak boleh aja punya ibu dipakai. Yang dia pahami itu, Pak. Yang dia transfer itu. Pokoknya apa yang di dapur ibu nggak boleh dipakai. Dia belum mengerti bahwasannya ibu itu melarang karena takut bahaya. Apa responnya? Ketika ibu nggak ada, dia akan pakai lagi. Tapi ketika dia main korek api, kita bilang, jangan nak. Ini bahaya. Ini panas loh. Nanti tangan kamu melepuh, kamu kebakar. Nanti kebakaran. Diberikan paham ini. Mungkin sekali, dua kali nggak paham. Tapi ketika larangan itu terjadi, dia jelas, paham. Yang dia pahami, ayah dan ibu melarangku karena khawatir aku celaka. Kalau yang pertama tadi, yang dia pahami apa? Karena ibu nggak minjemin punya dia. Responnya beda tidak? Responnya beda. Apa yang membedakan? Bahasa. Ucapan yang membedakan. Tanggapan yang membedakan. Maka kata Syekh di sini, wa inna ma yusarril khibar fi wajhil atfal la yaf'alu aktsar min tawjih. Bahkan ketika dia teriak di hadapan anak-anak, kebanyakannya bukan arahan. Bukan kalimat-kalimat yang memberikan dorongan. Bahkan bisa jadi li tifal an yatahadda aktsar. Bisa jadi itu menyebabkan anak lebih menantang, lebih ngelawan. Sekali lagi saya logikan lagi, Bapak. Kenapa anak bisa melawan dan menantang ketika diucapkan, padahal di depan dia orang besar? Salah satu sebabnya, walaupun banyak faktor, salah satu sebabnya adalah, tadi kita bilang, ketidakadilan dalam menghakimi. Ketidakadilan dalam menghakimi akan mendorong jiwa untuk membela diri. Membela diri ini terkadang dianggap orang tua sebagai melawan dan tantangan. Sudah saya contohkan. Kuda, hukum asalnya memang dipukul. Sudah contohkan tadi. Tapi kalau kau pukul terlalu banyak itu kuda di luar kebutuhannya, kuda akan melawan. Kenapa? Karena diberikan porsi yang bukannya. Maka kata Syekh di sini, kalau terlalu banyak ucapan, yang ucapan itu bahkan menyakitinya, atau tidak, ucapan itu tidak memberikan kebaikan kepada dia, maka yang terjadi adalah yatahadda aktsar. Dia akan lebih banyak membangkang. Ada beberapa poin. Saya di sini langsung saya ringkas. Kata Syekh, di sini ada beberapa cara etika yang perlu diperhatikan ketika anak-anak salah. Seberapa besar pun kesalahan itu, maka beberapa langkah ini perlu tetap diperhatikan. Yang pertama, jangan mempermalukan dia di depan orang lain. Depan teman-temannya. Jangan mempermalukan dia di depan, apalagi depan teman, depan kerabat. Jangan. Dia salah, oke. Jangan mempermalukan dia atau membentak dia di depan yang lain. Terutama di depan teman-temannya. Itu akan menumbuhkan di dalam diri seolah-olah dia ini dipermalukan, dihinakan. Ini akan mengganggu dirinya. Ketika, kita katakan lagi, ketika dia telah merasa bahwasannya ini mengganggu kehormatannya, maka fitrah jiwa pada dasarnya akan membela kehormatan diri. Pembelaan penghormatan diri ini nanti responnya seperti melawan. Yang kedua kata Syekh, harusnya ketika dia melakukan salah, tunakishahu an khata'ihi bil hudu. Kau tunakish. Tunakish itu ajak bicara dari kesalahannya dengan tenang. Tuqarriru bil khata'. Pahamkan dulu tentang kesalahan dia. Agar dia mengakui itu salah. Sadari dulu dia bahwasan itu salah.
alladhi irtakab fa anna mutadayyiq mutaja'id bima hasala min. Tudzakiru bi khisalu wa sajayah jamilah wa thayyibah. Innaka tastagrib. Ketika dia sudah sadar dia salah. Sadari dulu kesalahannya. Sadari dulu itu enggak baik. Pahamkan dulu itu enggak benar. Ketika sudah dipahami itu, tunjukkan bahwasannya kita pun heran. Atau maksudnya kita agak kaget. Ya, jadi menunjukkan bahwasannya ini sesuatu yang enggak biasa. Tapi, apa yang keluar dari kita? Ibta'id anil sarah. Jauhkan dari teriakan-teriakan dan mengangkat suara yang tinggi. Fahuwa alladhi yuhfiru lidifa' anin nafsih. Israru ala khati'ah wagiyah. Maka, kalau bisa, kata Syekh, gunakan kalimat-kalimat yang tenang. Nah, ketenangan ini penting. Marah bisa, tapi tenang harus. Karena ketenangan itu akan mempengaruhi bagaimana ucapan yang dikeluarkan. Lalu, keluarkanlah ucapan-ucapan yang memahamkan dia, sampai dia paham bahwasannya itu kesalahan. Ini penting. Karena kadang-kadang ada orang tua yang langsung memarahi, tapi nggak memberikan pemahaman bahwasannya itu salah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan mengulang kesalahan yang sama karena selama ini dia belum sadar kalau itu salah. Pahamkan dulu tentang itu sebuah kesalahan. Bagaimana cara memahamkannya? Banyak. Salah satunya contoh makan pakai tangan kanan, dia makan pakai tangan kiri. Kalau orang tua langsung bilang, nak tangan kanan, tangan kiri. Dibasih tangan kanan. Masih tangan kiri juga. Kan bunda udah bilang dari tangan kanan. Langsung lagi tangan kanan. Dia pindahin lagi tangan kiri dia. Ya. Tapi dia nggak dipahamkan. Kenapa harus tangan kanan dan tangan kiri? Kasih tahu. Kalau kamu makan tangan kanan, kamu dapat pahala. Kalau kamu makan tangan kiri, Rasulullah nggak suka. Syaitan makan tangan kirinya. Belum paham Ustadz, ulangin. Kapan diulangin? Besok. Dan itu penting. Ketika memahamkannya, lebih baik kita pahamkan dengan kalimat-kalimat agama. Kenapa pakai tangan kanan ayah? Karena tangan kiri buat cebok. Benar apa salah Pak? Ya benar juga. Nggak salah juga kan? Tapi dia hanya berorientasi nanti, baik orientasinya, sekedar kebersihan. Tapi kita pengen orientasi yang lebih dari anak. Kenapa saya harus pakai tangan kanan? Karena contoh Rasul. Setelah kau contoh Rasul, tangan kiri kotor, tangan kanan bersih. Jadi ketika kita memberikan argumen-argumen, larangan-larangan, kalau bisa berikan argumen-argumen yang menumbuhkan cinta dan taat kepada Allah dan Rasul. Itu yang paling penting. Ya, kenapa nggak boleh makannya berantakan, Bunda? Makannya jangan berantakan, jangan mubazir. Kenapa? Ntar nasinya nangis. Emang nasi bisa nangis? Hah? Coba bilang, kalau mubazir, nanti Allah nggak kasih kita lagi. Karena mubazir bentuk orang nggak bersyukur. Kamu mau nanti nggak dikasih lagi sama Allah? Ayo, habiskan makanannya, bersihkan makanannya. Biar Allah kasih lagi buat kita. Sama tujuannya, jangan mubazir. Beda bahasanya, tumbuhnya beda dalam jiwa. Itulah dikatakan kalimatun thayyibah kasyajaratin thayyibah. Ucapan yang baik bagaikan pohon yang baik. Yang ketiga kata Syekh, ya, kau minta kepada dia ketika dia salah, jangan mengulanginya lagi. Dengan kalimat yang jelas. Dan boleh sesekali memberikan dia balasan atau seperti hukuman kalau dia tetap melakukan, tapi setelah pemberian kabar. Oke, nih ya, kamu hari ini ayah ajak ke masjid. Oke, sepakat kita, sepakat. Kalau kamu ke masjid, duduk samping ayah, jangan ribut. Sepakat ayah. Kalau ribut gimana? Kalau bercanda gimana? Kalau main-main gimana? Oh, aku kalau main-main nanti nggak ikut lagi ke masjid. Oke. Kan sudah kita minta nih, ada kesepakatan. Bawa ke masjid. Begitu dia ke masjid, duduk rapi dia.
benar duduk samping kita. Berikan pujian setelahnya. Masya Allah, jazakallah khair. Kamu tadi diam di masjid. Tapi ketika di masjid dia nggak diam, jangan besok dibawa lagi. Kalau besok masih dibawa, perkataan ayah kurang berharga. Nggak bernilai perkataan ayah besok. Ancaman ayah mah gampang. Orang kemarin saya diancam dibawa lagi. Kan udah ada ittifaqiyah, udah ada kesepakatan antara kita. Kalau kamu bercanda, main di masjid, ayah nggak bawa lagi. Begitu hari kedua, betul dia main di masjid, ganggu orang. Hari kedua dia nangis. Ayah nggak ajak aku ke masjid, ayah nggak ajak aku ke masjid. Apa yang kita lakukan? Ingatkan ittifaqiyah, kesepakatan. Kan kita udah sepakat. Kamu kalau di masjid main, ayah nggak ajak. Iya tapi mau aku. Dia terus, ya anak kecil, biasa. Apa yang harus dilakukan orang ayah? Adil. Adil itu apa? Kamu harus bersikap bijak. Apa yang menjadi konsekuensi? Konsekuensi. Agar dia belajar tentang konsekuensi. Apakah itu galak Ustaz? Bukan. Karena dia pun dalam hidup akan menemui konsekuensi apa yang dia ucapkan. Tinggalkan hari ini dia nggak ke masjid. Di rumah dia nangis-nangis. Datang ke bundanya. Bunda, aku nggak diajak ke masjid sama ayah. Bundanya malah bilang, udah ya ajak aja deh, kasihan nih. Padahal kata bunda, males nih nangis-nangis mulu, mendingan dibawa ke masjid gak nangis. Ya. Padahal di situ tugas bunda apa? Kompak sama ayah. Gendong, peluk, ngapain? Iya, kamu kan udah janji sama ayah nggak ribut. Kenapa kamu ribut? Ya udah sekarang kamu gak usah ke masjid dulu deh. Nggak usah ke masjid dulu. Nanti berikutnya kamu sama ayah ke masjid. Kompak. Dia mengerti kesalahan dia mengerti konsekuensi dari kesalahan dia, dan dia pun tahu apa yang harus dia kerjakan. Itu yang dimaksud oleh Syekh adalah wala tukarrir atau tukarrir antatlubu an la tukarrir. Kau pinta kepada dia jangan mengulang permintaan, jangan mengulang kesalahan itu, dan jelaskan dengan jelas apa yang menjadi kesalahan tadi. Maka kata Syekh, ya, perbedaan antara bi an salata an tunfat bi sautil hadi wal hajim khairu min sarah. Engkau meminta dia, meluruskan dia dengan kalimat yang tegas, tenang, itu lebih baik dibanding kau meluruskan dia dengan kalimat yang keras dan kasar. Itu ada dua faktor. Yang pertama, huwallazi yahuddu min akhta. Kalimat yang lugas, tenang, itu lebih bisa membatasi, memberikan batasan-batasan dan gambaran tentang kesalahan. Wala yajrah masyair, dan tidak melukai perasaan, yang akibatnya tidak akan merusak hubungan. Tapi kalimat yang keras, yang kasar, yang kaku, itu terkadang tidak memberikan batasan kepada kesalahan, bahkan bingung mana yang salah, mana yang benar. Akibatnya pula, yajrah masyair, melukai perasaan, yang sebab dengan itu pula hubungan tidak baik. Ya, jadi ucapan yang salah menghadapi yang salah, akhirnya perasaan pun menjadi tidak enak. Perasaan yang tidak enak akhirnya menyebabkan kepada hubungan yang tidak enak. Hubungan yang tidak enak akhirnya menyebabkan jauh, renggang antara anak dan orang tua. Kerenggangan antara anak dan orang tua dikarenakan masalah-masalah seperti ini malah menjadi sebuah majal, sebuah kesempatan syaitan untuk menjauhkan anak dari orang tua. Maka kata Syekh, perlunya ketika anak berbuat salah, salah satunya adalah tetap memberikan ucapan-ucapan yang adil dengan tenang dan memahamkan tentang kesalahan, dan pahamkan dia larangan ini atau hukuman ini adalah karena cinta dan kasih sayang, bukan karena ingin menghukum dan melukai. Dan itu harus dipahamkan kepada anak. Maka kata Syekh di sini, fa idza lam yakun waladuka kama tuhib wa turid fala tu'amil muamalatul mujrim. Kalau seandainya anakmu melakukan apa-apa yang kau tidak sukai,
atau melakukan apa-apa yang tidak kau inginkan, jangan kau berinteraksi dengan dia seperti interaksi dengan penjahat. Wala takhsaru bikatat naqad syadid. Jangan engkau mematahkan hatinya dengan banyak kritikan-kritikan yang sangat memedihkan hati. Walakin syu'aruka ma'ah wala yakunu. Jangan kau jadikan hubungan engkau dengan dia seperti perkataan orang, imma antuwafiquni wa imma antufariqoni. Jangan kau jadikan seolah-olah kalau kau tidak taat, kau bukan temanku dan kau bukan golonganku. Artinya apa? Kalau kau taat, kau bersamaku. Kalau tidak, kalau sudah, kau pergi bersamaku. Jadi dia merasa bahwasannya dia dijauhkan orang tuanya. Jangan, kata Syekh. Jangan seperti itu. Suatu hari, dikisahkan di sini ada kisah tentang Muawiyah. Muawiyah bersama anaknya, Yazid. Ada sebuah permasalahan antara Muawiyah dengan Yazid. Sampai Muawiyah nggak bisa tidur di malam hari dan berpikir tentang hubungan dia dengan anaknya. Akhirnya Muawiyah mendatangi penasehatnya, Ahnaf bin Qais. Ketika mendatangi penasehatnya, berkata Muawiyah kepada penasehatnya, aku mendapatkan masalah dengan anakku. Maka kata penasehatnya ini, wahai Amirul Mukminin, auladuna huwa thimaru qulubuna. Wahai Amirul Mukminin, anak kita itu adalah buah hati kita. Imanu duhurina. Dia adalah tulang punggung kita. Nahnu lahum ardun dalil. Kita ini di depan anak bagaikan tanah yang menumbuhkan. Sama'un dalil. Kita bagaikan langit yang menaungi. Fa in ghadibu ya Amirul Mukminin fa'arduhum. Wa in talabuka fa'atuhum. Kalau mereka marah, wahai mukminin, mereka itu adalah bagian dari kita. Kalau mereka meminta, berikan. Yahmaduka waduhum. Yaltifuna juhdahum. Wa la takunu alim thakilan. Janganlah kau kepada anakmu menjadi orang yang kaku. Jadi orang yang pelit. Seolah-olah kau memusuhi anakmu. Fayamulu hayatika wa yakrahu qarbuka. Kalau itu yang kau lakukan, dia akan menjauh darimu dan dia akan benci bersamamu. Jadi intinya, orang tua dengan anak jangan sampai dia dengan ucapan dan perangainya tanpa dia sadar, ternyata anak memahami orang tua adalah bagian daripada orang yang membenci dia, sehingga dia tidak mau mentaati orang tuanya. Allahu a'lam. Di sini ada beberapa poin lagi ya yang harus dibahas atau dikatakan oleh Syekh. Poin yang kedua, al-hudu inda tautir ibn. Di antara sikap menghadapi perubahan dan tingkah laku anak adalah terus bersikap tenang. Allah mengatakan, atas Syekh di sini, kau harus yakin ucapanmu yang terus kau ulang dengan kalimat yang tenang itu akan merubah jiwanya. Kita cuma bisa memberikan arahan kepada dia. Karena merubah hatinya dan jiwanya tentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Karena Allah berfirman, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dicintai. Juga Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa may yahdillahu fawal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka dia mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang Allah sesatkan, kau tidak akan mendapatkan bagi dia wali dan mursyid, pembimbing. Jadi nggak ada yang bisa bimbing kalau bukan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu a'lam. Sudah jam 10. Kita baru mengambil satu poin di sini, yaitu bagaimana ketika kita menghadapi kesalahan atau anak melakukan kesalahan. Yang intinya kata Syekh, 3 poin tadi. Yang pertama, jangan depan umum. Yang kedua, dengan tenang. Yang ketiga, kau pastikan dia tidak mengulangkan lagi dan boleh diberikan konsekuensi-konsekuensi yang disepakati agar dia tidak mengulangnya lagi. Dan kalimat yang tenang, dengan cara yang tenang, itu lebih baik karena tidak akan melukai perasaan dan tidak akan merusak hubungan. Tapi kalimat yang marah, itu terkadang tidak mauzun, tidak adil, maka akan melukai perasaan yang akhirnya merusak hubungan. Allahu a'lam. Sudah jam 10. Saya jam 10. Silahkan Ustaz. Taib, alhamdulillah, nashkur al-Ustaz ala nasihatihi. Kita ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz atas nasihat dan ilmunya. Kemudian untuk sesi berikutnya kita buka untuk 2 pertanyaan untuk ikhwan, bapak-bapak dan juga akhwat, 2 pertanyaan.
Boleh dengan lisan atau langsung dengan mikrofon. Taib, 2 pertanyaan untuk ikhwan, silahkan bagi ayah yang ingin bertanya dan juga ummahat. Taib, 1 di belakang, kemudian yang kedua. Ya, silahkan. Yang satu dulu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh, yang mau saya tanyakan Ustadz, bagaimana cara kita untuk menanggapi anak yang kalau makan suka pilih-pilih misalnya begitu. Katakanlah mungkin Allah kasih rezeki buat kita lebih. Nah, tapi apakah semua keinginan anak kita penuhi karena memang bentuk apa yang anak minta berikanlah. Tadi kan anak ada sempat dengar ya begitu ya. Atau kita tetap mendidik untuk kalau makan apa yang ada di rumah makan. Nanti kalau mau apa nanti dibikin lagi. Seperti Ustadz. Syukur. Oke. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Apakah semua permintaan anak-anak suka makan milih-milih? Apakah semua permintaannya harus dituruti? Iya. Maka ini semua kembali kepada apa yang kita berikan ya. Kalau kita bilang mutlak nggak boleh, ya kadang-kadang dia memang nggak bisa makan makanan orang-orang dewasa yang kita makan. Tapi kalau kita terus berikan, padahal sebenarnya dia sedang untuk mencari alasan buat makan yang lain. Padahal dia sedang malas makan begitu. Mau apa? Mau telur, dimasakin telur sama bundanya. Udah jadi, enggak, bunda gosong, nggak mau. Jadi maunya apa? Ayam, cari ayam sama bundanya. Tetap nggak mau juga. Nah kalau yang seperti ini nggak perlu diikuti. Nggak perlu diikuti. Jadi di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, kalau kau punya kelapangan, berikanlah kelapangan kepada keluargamu. Kalau kau diberi, fa'in qudira ala rizqah. Kalau kau disedikitkan rizkinya, kata Allah, berikanlah keluargamu sesuai kemampuanmu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kepada Al-Quran, memberikan kelapangan kepada keluarga itu boleh. Tetapi mendidik dia untuk menghargai nikmat itu pun harus. Menghargai nikmat, menjaga nikmat. Ya. Jadi kalau ditanya apakah mutlak tidak boleh anak memilih, tergantung makanannya. Apakah betul semua anak dibiarkan pilihannya? Itu pun tidak dibenarkan. Yang kita inginkan adalah dia makan, bersyukur dengan nikmat yang ada, tanpa harus membuat sesuatu yang membebani. Ya, jadi kalau dikatakan mutlak tidak dikasih, ya saya katakan kasih saja. Contoh-contoh ya. Contohnya, seperti tadi saya katakan, contohnya kalau memang makanan-makanan yang anak kecil tidak bisa makan atau kurang suka, orang dewasa suka, tapi orang dewasa suka, anak kecil nggak suka, itu kan nggak bisa kita paksakan kepada anak. Maka boleh kita berikan dia sesuai kemauan dia, tapi di dalam koridor kewajaran. Allah alam. Allah musta'an. Ya ada lagi yang lain. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz ya, Ana baru sadar sebagai orang tua ini Ustaz ya. Dulunya tukang membangkang juga Ustaz. Ya udah, Ana sadar Ustaz ya, mendidik anak itu tidak mendadak ya. Dengan sabar dan tenang itu cara yang mungkin bisa Ana lakukan saat ini Ustaz. Cuma mungkin Ustaz, apakah memang Ustaz tabiat kita anak itu biasa dari kita ya Ustaz ya. Dari kita dulu sebagai anak yang mungkin tukang membangkang, ternyata anak kita juga jadi tukang membangkang. Apakah itu benar Ustaz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika anak itu Ustaz berbohong Ustaz, kedapatan berbohong. Dan kita udah mencoba untuk menasihati, namun ternyata qadarullah Ustaz ya masih berbohong lagi Ustaz ya. Apakah ada batasan lagi Ustaz buat kita harus memukul atau gimana Ustaz? Jazakallah khairan. Oke. Iya, pertama, apakah anak itu bagian dari tabiat kita? Tadi kita bilang dalam hadis, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah yang suci. Tetapi
Akhlak itu, kata para ulama ada dua. Ada akhlak jibiliyah, ada akhlak mutasabah. Akhlak itu perangai ya, tabiat ya. Yang namanya jibiliyah, sebagaimana fisik. Ini ada apa? Ya bawaan seperti itu. Maka akhlak pun ada yang bawaan. Suatu hari ada seorang sahabat dikatakan inna fika khoslatain yuhibbuhumullah. Di dalam dirimu ada dua perangai yang Allah mencintai. Al-hilm wal anah, lembut dan tenang. Sahabat ini tanya, ya Rasulullah, apakah perangai ini karena aku berusaha atau karena anugerah dari Allah? Bal jabalakallah. Akan tetapi itu Allah yang memperangaikan buat dirimu. Maka dari hadis ini para ulama mengatakan perangai itu ada dua. Ada yang muktasab, diusahakan, ada yang tabiat. Lah kalau begitu anak yang ditabiatin baik kan Ustaz? Enggak, semua punya kesempatan. Anak yang punya tabiat berani atau tabiat aktif atau tabiat mendominasi, berarti kita harus memberikan kepada dia nasihat-nasihat agar bisa membawa diri. Anak yang perangainya pemalu, diam, gak berani tampil, berarti kita harus memberikan dia obat supaya lebih berani. Itu kan semua tabiat. Gak semua sama. Ya, ada anak yang dia memang aktif luar biasa. Ada anak yang emosional lebih tinggi. Berarti kita lebih apa? Contoh gini deh. Ada punya anak ya. Punya anak, kita anak kedua umpamanya. Perangainya udah memang ngalah, diapain juga diam, sama kakak sama adiknya udah ngalah diam. Kakaknya punya perangai mendominasi. Ini kan biasa begini, anak 1, 2, 3 begitu. Maka anak yang kedua, yang kita tumbuhkan adalah pembelaan diri. Ketika diambil, kamu boleh bela diri kamu. Tapi jangan pukul orang. Kamu boleh minta hak kamu. Tapi jangan rampas punya orang. Jangan kita biarkan terus dia di dalam keadaan terzolimi oleh kakaknya. Dan kita anggap biasa. Akhirnya, sifat terzolimi itu menjadi kebiasaan bagi dia. Dan kakaknya pun yang biasa, dalam tanda kutip, yang menzolimi tadi, kalau kita biarkan, ini akan terus menjadi perangai dia. Kita harus jelaskan, yang bukan punya kamu, jangan kamu ambil. Itu punya adik kamu, jangan kamu ganggu. Kamu harus izin sama adik kamu, walaupun kamu lebih besar. Yang ingin saya jelaskan berarti, akhlak itu ada yang diusahakan, ada yang jadi perangai. Setiap akhlak itu harus diperbaiki, diarahkan. Anak senang menjawab karena punya tabiat membela diri. Sebenarnya kan menjawab dan semisalnya itu adalah tabiat membela diri. Membela diri ini kan sebenarnya naluri. Tapi ketika dia membela yang salah dengan cara yang salah, kasih tahu. Kamu nggak boleh membela dengan cara bohong, membela yang salah akui salah. Kamu tidak boleh melawan, kasih tahu. Tetap harus dikasih tahu. Ya. Lalu kalau dia berbohong, boleh diberikan konsekuensi. Konsekuensi apa? Nih ya, kamu kalau bohong lagi, umpamanya apa? Kamu bohong lagi, seminggu ini ayah bunda nggak kasih main kamu HP. Setuju atau enggak? Setuju ayah? Oke, setuju kita. Berarti ada konsekuensi di situ. Maka konsekuensinya dijalankan. Apakah salah satu konsekuensinya langsung pukul? Belum tentu. Belum tentu. Memang Islam membolehkan memukul anak, tapi porsinya adalah masalah sholat. Sekarang, di bayangan kita, masalah sholat ini porsinya levelnya berapa sih kesalahan, Pak? Saya mau tanya, kalau kita jadikan level kesalahan, angka berapa ini kesalahan sholat, Pak? Dari 1 sampai 10, yang paling parah 10. Ini level yang tertinggi kan? Ya tidak? Kecuali sholat kita anggap level rendah. Masa kesalahan sholat kita pukul, Ustaz? Kesalahan sholat cuma level 4, Ustaz? Enggak, level tertinggi sholat itu.
termasuk level tinggi. Maka dalam Islam boleh memukul kalau levelnya tinggi seperti ini. Mecahin piring dipukul boleh nggak? Levelnya berapa sih? Boleh mecahin piring level 8 Ustaz. Sholat level 4 Ustaz. Subhanallah. Kebalik ini namanya. Itu kebalik. Jadi kita harus memposisikan tadi fa'dilu. Kalau ternyata setelah ada konsekuensi dia tetap melarang, kerjakan konsekuensi tadi. Tidak dikasih apa? HP umpamanya. Masih berbohong lagi, berikan konsekuensi yang lebih berat. Sampai akhirnya berikan pukulan yang pukulan ini bukan tujuannya menyakiti, tapi pukulan ini sedang menegaskan bahwasanya kamu benar-benar salah. Jadi pukulan di dalam Islam itu adalah pukulan yang menegaskan kamu salah, bukan pukulan yang tujuannya menyakiti. Jadi sebelum dia dipukul sebenarnya, kalau dia sudah sadar dia salah, maka pukulan tidak perlu keluar. Dari itulah mengapa ketika perempuan yang nusus, durhaka, itu dia nasihati, kemudian diboikot, itu kan konsekuensi, diboikot. Setelah itu baru dipukul. Bukan pukulan yang menyakiti, pukulan yang menunjukkan bahwasannya salah. Tapi penting juga Pak, kalau pukulan itu sering dikeluarkan, maka pukulan itu tidak akan menjadi berharga nilainya. Contoh, saya ingin mencontohkan. Suatu hari Rasulullah SAW masuk ke rumahnya dan di ke rumah Aisyah, dan di rumah Aisyah ada gorden yang bergambar. Rasulullah nggak masuk, mukanya berubah di depan pintu. Dengan perubahan muka, Aisyah tahu Rasulullah marah. Berarti betapa mahalnya berubah mukanya Rasulullah sehingga berharga di sisi Aisyah. Coba orang yang kedua, yang setiap pulang mukanya marah. Ketika dia pulang mukanya marah, kira-kira istrinya tahu gak dia sedang marah atau gak marah? Karena sudah tidak berharga lagi marahnya dia. Jadi saking mulianya Rasulullah, berubahnya wajah, itu menjadi sebuah pukulan bagi Aisyah. Karena saking jarangnya wajah dia berubah seperti itu. Yang kita ingin tegaskan bahwasannya, perubahan wajah kita, perubahan ucapan kita, perubahan sikap kita, perubahan pukulan kita, jadikan itu sesuatu yang berharga buat anak. Bukan sesuatu yang murahan. Emang tiap hari dia marah Ustaz, jadi murahan. Jadi gak ada nilainya. Setiap hari dia mukul Ustaz, jadi gak ada harganya. Ya, jadi ketika kita memberikan pukulan, dia sedang tahu bahwasannya kita marah dan benar-benar marah. Walaupun mungkin pukulannya ringan. Disentil tangannya. Sentil tangannya. Tapi dia tahu ini gak pernah ayah begini. Gak pernah ayah melakukan ini. Berarti ini sesuatu yang sangat besar. Karena memang pukulan itu tujuannya memberikan pesan ini adalah salah. Bukan memberikan hukuman dan sakit. Itu sebenarnya pesan dalam pukulan. Jadi kalau ditanya, bolehkah kita memukul anak ketika dusta? Itu levelnya setelah. Setelah kapan? Diberikan konsekuensi-konsekuensi. Konsekuensi-konsekuensi. Allahu a'lam. Itu yang saya pahami dari pertanyaannya. Allah musta'an. Ya, ada lagi yang lain? Silahkan. Ada pertanyaan kertas, silahkan Ibu. Pakai kertas. Ya, dikumpulkan. Boleh pakai kertas lain. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara mendidik anak jika sedari kecil kita dicontohkan didik orang tua yang ketika berbicara selalu lantang, berteriak, sering marah, kasar, tidak mengajarkan adab. Karena ilmu yang diperoleh dari orang tua kita seperti itu. Jadi ya sudah tertanam di diri kita, mohon arahannya Ustaz. Iya. Perhatikan ya. Suara yang keras
Kalau memang itu menjadi sebuah kebiasaan suara yang keras, maka anak juga tidak akan menganggap itu keras. Contoh, ya, anak-anak di negeri pedalaman Arab. Itu kan biasa keras mereka, karena pedalaman, orang biasa jauh, bicara biasa jauh, sehingga suara pun harus diangkat untuk bicara. Tapi mereka mengerti mana suara keras yang marah, mana suara keras yang nggak marah. Jadi kalau ada orang tua bilang, Ustaz saya memang bawaan lahir, Ustaz suara saya keras, boleh. Nggak mungkin kau lembut-lembutkan suaramu. Tapi kau harus bedakan mana suara kerasmu yang marah, mana suara kerasmu yang memang biasa. Itu harus dibedakan. Dan anak bisa, anak tahu. Anak bisa membedakan. Kalau memang itu marah dan tidak marah, anak bisa membedakan. Terutama ketika marahnya menjadi mahal. Tadi kita istilahkan ya. Ketika marahnya menjadi mahal, begitu sekali dia keluarkan, anak merasa bahwasan itu marah. Tapi ketika marahnya itu murahan, terus marah, anak akhirnya tidak menjadikan sebuah marah itu sebuah yang harus penting diperhatikan. Pertanyaannya, bagaimana kalau sudah menjadi kebiasaan orang tua? Jawabannya, orang tua harus belajar dan mendidik diri. Jangan legalkan sesuatu yang tidak benar. Nanti kalau ada yang bilang, Ustadz saya dari kecil memang begini Ustadz. Enggak, itu salah. Enggak boleh kita mengucapkan kalimat kotor. Enggak boleh. Kalimat-kalimat binatang, enggak boleh. Haram, hukumnya haram. Bukan lagi dari sisi psikologis pendidikan, dari hukum agama, hukumnya haram. Lah tapi bawaan bayi Ustadz, bawaan lahir. Bawaan lahir apakah menjadi halal perbuatan yang haram? Tetap jawabannya enggak halal. Karena kalau kita membiarkan adab-adab atau akhlak-akhlak yang jelek dengan label bahwasannya sudah kebiasaan, nanti akan tumbuh orang yang mengatakan, udah Ustaz, tabiat saya memang bakhil. Memang bawaan bayi saya pelit Ustaz, jadi nggak bisa saya jadi dermawan. Subhanallah. Tabiat saya memang pemarah Ustaz, jadi ya biarkan saya marah. Nggak bisa. Kenapa ada seorang sahabat datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah wasiatkan aku. Wasiat kan sebenarnya banyak, tapi ngelihat perangai orang ini datang, Rasul cuma bilang, la taqdob. Jangan marah, kata Rasulullah. Dia ulang lagi, wasiat yang lainnya Rasulullah, la taqdob, jangan marah. Dia sampai 3 kali, yang lainnya Rasulullah, la taqdob walakal jannah, jangan marah kau surga. Kenapa orang ini minta wasiat, dikasih wasiatnya jangan marah? Kenapa yang lain minta wasiatnya beda wasiatnya dengan dia? Karena perangai ini harus diperbaiki dalam diri dia. La taqdob walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Jadi dari pertanyaan ini kita pahami, ayah bunda, kita pun perlu mendidik diri. Kita perlu menahan diri, kita perlu memberikan contoh. Maka menjadi ayah itu, kan memang gak ada sekolahannya di kampus kita juga dulu. Ya kan? Gak ada juga pelatihan jadi ayah. Langsung praktek kita itu jadi ayah. Ayah harus tahan bicara. Ayah memang gak pernah ngomong kotor sama anak. Tapi begitu di mobil sama anak, ayah lagi nupir, ada yang nyalip, ayah langsung ngomong apa? Keluar tuh semua kalimat-kalimat ayah yang biasa marah. Nggak ke anak, tapi ke orang. Jadi anak paham, oh ternyata kalau ada yang ganggu kita dan nggak mengenakkan kita. Kenapa kok jadi contoh ayah? Kan selama ini ayah menjadi idola dia. Dan kita berarti di sini kesimpulannya, kita juga orang tua harus belajar. Belajar tahan diri, belajar tahan lisan, belajar berakhlak, belajar menjadi orang yang lebih baik. Ya belajar nggak ringan. Belajar menahan diri menjadi tabiat yang lebih baik lebih sulit daripada belajar ujian as'ilah, pertanyaan. Pertanyaan gampang, tinggal dihafal bisa dijawab. Tapi belajar untuk diri, kadang jatuh, kadang bangun, kadang jatuh, kadang bangun, kadang semangat, kadang patah putus asa, tapi terus belajar dalam diri. Itu harus ada dalam diri kita semua. Belajar menjadi orang yang lebih baik. Allahu a'lam. Ya. Cukup, Ustaz? Taib, alhamdulillah. Untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini karena keterbatasan waktu. Taib, untuk sesi berikutnya kami informasikan kepada ayah bunda, bagi ayah bunda yang ingin berkonsultasi dengan guru Al-Quran silahkan di masjid. Kemudian untuk guru
konsultasi dengan guru umum silahkan di kelas masing-masing. Baik, kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.